Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu oleh anugerah Tuhan dalam ibadah Eva pada malam hari ini. Saya berharap saudara tidak seorang diri, tapi boleh bersama dengan seluruh keluarga, sama-sama kita beribadah, memuji dan meninggikan Dia. Saya pastikan Tuhan ada dalam ibadah kita malam ini, dan Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Mari kita mau berdoa, kita minta Dia memimpin ibadah kita saat ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat saat ini. Kembali Tuhan kasih kami kesempatan, kasih kami waktu untuk kami sama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Bahkan kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, tolong kami. Engkau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Engkau hadir dalam ibadah ini Tuhan, membawa kami masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, bungkus seluruh acara ini dari awal sampai akhir, sehingga berjalan dengan baik dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara-saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan, karena saya percaya kalau hari ini kita ada, itu semua karena Tuhan. Jadi mari naikkan pujian ini dengan hati yang penuh syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Engkau adakan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari Tuhan adakan syukur bagimu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, Ku ada sebagai mana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya,
hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu dan menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati pujian penyembahan kami. Kami menikmati hadir-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah semua yang kami lakukan ini menyukakan akan hati-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu sekarang. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, bukakan kepada kami pengertian, pemahaman yang benar seperti yang Engkau mau. Roh Kudus, urapi kami, mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran ini. Tolong hamba-Mu Tuhan untuk dapat menguraikannya, menyampaikannya seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu saat ini. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hati untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan karena kembali Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman. Nah saudara, itu sebabnya saya berharap biarlah ini kita mau sungguh-sungguh, sebab saya percaya malam ini ada sesuatu yang sangat penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, ya. Seperti yang selama ini kita bahas tentang perlengkapan senjata Allah. Nah, malam ini saudara kita sampai kepada senjata yang berikutnya, yaitu saudara yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, ayat yang ke-14. Berbunyi begini, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Hari Rabu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang ikat pinggang kebenaran. Itu adalah bicara tentang ketulusan dan bicara juga tentang ajaran-ajaran yang benar. Nah hari ini saudara, saya akan membahas tentang baju sirah keadilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara baju sirah, ya, baju sirah itu saudara adalah perlengkapan perang yang sangat penting. Dengan seorang prajurit mengenakan baju sirah, saudara-saudara, dia akan merasa lebih aman dan merasa terlindungi. Jadi lebih aman, lebih terlindungi saudara dari serangan-serangan yang dilontarkan oleh musuh. Jadi ingat saudara, sekali lagi, kita jangan membayangkan peperangannya seperti peperangan zaman sekarang yang menggunakan perlengkapan-perlengkapan senjata-senjata yang ada seperti di zaman sekarang. Tapi ini Paulus sedang berbicara tentang perlengkapan senjata, saudara, yang harus kita sesuaikan dengan zamannya pada waktu itu. Dan waktu itu kan belum ada pistol, belum ada bom, belum ada nuklir, belum ada, saudara. Jadi masih perlengkapan-perlengkapan perang yang mungkin kita sebut tradisional. Seperti panah, mungkin parang, mungkin gitu saudara. Mungkin juga tombak. Itulah saudara perlengkapan-perlengkapan perang yang ada pada saat itu. Nah jadi saudara-saudara, baju sirah ini adalah satu perlengkapan perang yang sangat penting. Seorang prajurit yang mengenakannya, saudara, dia akan lebih yakin, lebih percaya diri, merasa lebih aman, merasa lebih terlindungi dari serangan-serangan musuh itu. Nah, saudara-saudara, baju sirah itu adalah pakaian yang digunakan untuk melindungi bagian-bagian yang penting, saudara, dari prajurit itu. Saudara-saudara, baju sirah biasanya digunakan untuk menutupi bagian depan ini. Jadi sebutlah saudara dari dada ini sampai mungkin ke perut ini. Disitulah saudara seorang prajurit mengenakan baju sirah itu.
Jadi saudara, kenapa dipakainya di sini? Kenapa tidak dipakai di belakang atau dengan model yang lain? Saudara-saudara, tentu maksud daripada baju sirah ini untuk melindungi organ-organ yang penting di dalam tubuh seorang prajurit. Saudara, kita tahu di bagian dada ini kan ada jantung, ada paru-paru, begitu saudara. Dan ini harus terlindungi. Dapat dibayangkan kalau tidak menggunakan baju sirah itu, katakan ketika musuh itu memanah dan langsung bisa kena menusuk jantung, ya langsung mati, saudara. Jadi saudara, kita lihat baju sirah ini melindungi bagian-bagian yang sangat penting di dalam hidup daripada seorang prajurit, khususnya di dalam peperangan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita renungkan, memperhatikan pentingnya kegunaan dari baju sirah itu, maka saya kira kita harus benar-benar renungkan ini. Jujur saya berkata sama saudara, saya menyiapkan ini, saya merenungkan apa sih maksudnya. Maksud dari Paulus ketika dia mengambil contoh dari seorang prajurit Romawi yang mengenakan baju sirah itu. Seperti yang lalu saya bilang, lalu Tuhan coba menginspirasi kepada Paulus, mewahyukan sesuatu sehingga disampaikannya, dituliskannya seperti ini kepada kita. Dibilang supaya kita ini mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yang salah satunya itu adalah baju sirah itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin coba memberikan beberapa alasan atau memberikan beberapa kasus yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya ambil contoh, ada kasus-kasus nyata di dunia saat ini, maupun juga kasus-kasus yang ditulis di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita tahu ada Raja Saul. Saudara, Raja Saul adalah raja pertama Israel. Dia dipilih secara demokrasi dan Allah memang merestui. Dipilihlah, diangkatlah, ditetapkanlah Saul menjadi raja. Tapi Alkitab mencatat bagaimana perjalanan kepemimpinan Saul, bagaimana kehidupan Saul sebagai seorang raja ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak hal saudara yang melukai hati Tuhan. Satu hari Alkitab juga mencatat begini, Saul dalam keadaan kepepet, saudara. Ketika musuhnya orang-orang Filistin itu, saudara, mulai menyerang dia, dia dalam keadaan kepepet dan dia coba berdoa, tapi Tuhan sudah tidak jawab lagi. Kenapa Tuhan tidak jawab? Bukan Tuhan kejam, tapi saudara-saudara, persoalannya di sini Saul memang mencari Tuhan, berdoa itu hanya karena keadaan yang sudah kepepet. Tapi dia tidak memperhatikan kehidupan selanjutnya. Nah, singkat cerita, karena begitu saudara, lalu dia datanglah ke satu tempat yang bernama Endor. Saudara tahu datang ke tempat siapa di sana? Di sana ada seorang dukun, seorang wanita yang cukup terkenal, dikenal sebagai seorang petenung, seorang dukun yang bisa memanggil arwah. Nah, saudara-saudara coba lihat bagaimana sikap daripada Saul yang nyata-nyata dia dapat kedudukan sebagai raja, itu pun Tuhan yang tunjuk dia. Dan sebelum-sebelumnya kita lihat Tuhan banyak mengingatkan, banyak bicara dengan dia, menegur dia, mengingatkan dia. Baik lewat pimpinan Samuel dan juga saudara lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi kita lihat saudara, akhirnya Saul dicatat dalam Alkitab meninggalkan Tuhan dan juga pergi ke seorang dukun. Aneh saudara, kedengarannya aneh. Lalu kasus yang kedua kita juga melihat dalam perjanjian baru. Ada Ananias dan Safira. Ini sangat kita tahu cerita ini. Bagaimana suami istri ini sepakat untuk memanipulasi persembahan. Kita tahu itu saudara. Mereka berdua sepakat menjual rumah, lalu persembahannya, hasil penjualan itu diberikan. Tapi tidak semuanya, tidak sepenuhnya. Tapi ngomongnya semuanya. Jadi dengan kata lain, dia bisa berbohong. Itu kasus yang kedua dalam Alkitab. Lalu kalau kita lihat kasus-kasus yang nyata di hari-hari hidup kita zaman ini. Saudara, ada seorang bapak, seorang ayah, katakan seorang pria yang dikenal dalam lingkungan keluarganya cukup baik.
sepertinya nampaknya mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, bertanggung jawab dan baik. Tapi satu saat saudara tiba-tiba rumahnya didatangi oleh polisi dan ditangkap. Kenapa? Karena ternyata bapak ini di luar sepengetahuan keluarganya melakukan tindak kriminal. Padahal dia anak Tuhan, gitu saudara. Artinya dia orang percaya kepada Tuhan. Kok bisa seperti itu? Kenapa bisa seperti itu? Nah, lalu saya lihat juga kasus ada yang kedua. Kita tidak asing bagi kita. Kita sering mendengar, saudara, ada hamba-hamba Tuhan, majelis gereja, anak-anak Tuhan yang justru jatuh di dalam dosa-dosa moral. Perselingkuhankah itu, perzinahankah itu, saudara? Kita lihat ini terjadi di zaman ini. Kadangkala banyak menimbulkan satu pertanyaan, kenapa kok bisa seperti itu? Saudara-saudara, saya kira itu tidak bisa kita menutup mata. Itu hal-hal yang terjadi. Bahkan juga kita bisa lihat ada seorang yang tampaknya baik, yang tampaknya mungkin kelihatannya ramah. Ternyata dia ditangkap oleh Densus 88. Kenapa? Karena ternyata dia adalah teroris. Saudara-saudara, jadi kita melihat keadaan-keadaan yang bertolak belakang dengan apa yang kita dapat lihat dengan mata ini. Seorang yang mungkin kelihatannya aktif dalam pelayanan, tapi saudara-saudara hanya kelihatan rohani ketika ada di dalam gereja, ketika dia ada dalam pelayanan. Tapi ketika dia ada di luar seperti apa? Seringkali kan begitu, saudara. Banyak orang mereka hanya takut, saudara, melakukan hal yang tidak baik ketika mereka ada di tempat yang ramai. Katakan ada keluarganya, ada teman-temannya. Dia merasa tidak aman, dia merasa tidak suka. Sepertinya dia menjadi baik, saudara. Tapi ketika dia melihat dirinya sendiri, katakan, tiba-tiba dia bisa melakukan hal-hal yang jahat. Dia menganggap tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Bukankah saudara hal ini juga sangat mungkin terjadi bagi kita? Sangat mungkin juga terjadi pada saya, sangat mungkin juga terjadi pada saudara. Saudara mungkin katakan di belakang mimbar ini, di hadapan saudara semua, saya kelihatan baik. Saya kelihatan sebagai orang yang cukup rohani, melayani, menyampaikan firman. Tapi bagaimana di belakang saudara? Saudara-saudara, kita melihat seperti itu. Orang yang kelihatan pelayanannya luar biasa, ternyata perbuatannya juga tidak baik. Banyak kita lihat hal-hal yang seperti itu. Saya kenal seorang pelayan Tuhan yang cukup dihormati, saudara, dihargai. Memang bukan seorang pengkhotbah, tapi dia seorang pelayan mimbar lah, katakan gitu, dalam bidang yang lain. Saudara, orang menghormati dia. Tapi di balik semua pelayanannya di mimbar itu, ternyata ada satu kepribadian yang bertolak belakang, yang sangat buruk. Ini sering kita jumpai hal-hal yang seperti ini. Saya mau berkata sama saudara, kenapa ya kok bisa seperti itu? Kita lihat kenapa Saul bisa seperti itu. Kenapa Ananias bisa seperti itu. Kenapa kita lihat ada banyak orang-orang sudah berguguran jatuh di dalam kejatuhan-kejatuhan yang sangat memalukan. Kenapa bisa seperti itu? Bapak Ibu saudara sekalian, dari sini saya mau katakan, inilah bukti bahwa kehidupan kita ini tidak aman. Waktu minggu lalu atau hari Rabu yang lalu saya katakan, tidak ada daerah aman dalam perjalanan hidup ini. Karena Alkitab berkata iblis itu berjalan keliling, saudara. Dia cari orang yang dapat ditelannya. Dia cari orang yang dapat dijatuhkannya. Dan saya mau katakan sama saudara, target utama iblis itu bukan mereka yang di luar, bukan mereka yang tidak kenal Tuhan. Sudah jelaslah dapat saya katakan, itu bukan targetnya mereka. Tapi target iblis adalah orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Seperti saudara dan saya yang percaya dengan segenap hati. Ini menjadi target bagaimana dia menjatuhkan kita, bagaimana dia menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudara, sadari ini dengan sungguh. Itu sebabnya, saudara, sekali lagi saya bilang, kita perlu nih saudara, mengenakan yang namanya perlengkapan senjata Allah. Supaya sekalipun dia menyerang kita,
Sekalipun barangkali saudara panah-panah api itu dilontarkan, disampaikan, diserang kepada kita, itu tidak melukai kita. Ya paling kita cuma lihat ada panah api kena, ya mungkin kita goyang sedikit lah begitu saudara. Oke, itu masih hal-hal yang wajar. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan dengan sungguh-sungguh, baju sirah ini sesuatu yang sangat penting. Harus melekat ada di dalam kehidupan kita. Ini harus kita kenakan sebagai perlengkapan senjata di dalam peperangan iman, di dalam peperangan rohani ini. Kalau tidak, saudara, kita kelihatannya baik, tapi akhirnya kita kena serang, tepat katakan di jantung itu, kita bisa jatuh, kita bisa hancur, kita bisa mati, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita akan coba pelajari ini. Apa maksudnya baju sirah ini? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kembali ke ayat 14 tadi, bagian yang bawah itu dibilang, dan berbaju sirahkan keadilan. Jadi kita disuruh mengenakan baju sirah, yang ditambah di sini dijelaskan Paulus adalah baju sirah keadilan. Nah, saudara-saudara, ketika kita bicara tentang baju sirah keadilan, jadi keadilan ini harus kita kenakan di dalam kehidupan kita sebagai sebuah perlengkapan senjata. Ini harus ada yang menjadi pelindung. Keadilan itu saudara harus menjadi pelindung di dalam kehidupan kita supaya kita ini menang. Supaya kita ini tidak jatuh. Nah, saya akan coba jelaskan apa maksud daripada baju sirah keadilan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara keadilan, saya ingin coba ajak saudara renungkan ini dulu sejenak. Saudara, keadilan dengan kata dasar adil, kita kan sering dengar nih adil, 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 adil. Adilnya yang dimaksud adil itu apa sih saudara? Keadilan itu apa? Ukurannya itu apa? Nah, seringkali saudara kan pengertian keadilan ini menjadi beraneka ragam. Seorang berkata adil itu ini, yang ini bilang adil ini itu. Jadi kadangkala saudara, keadilan yang ada di dalam dunia ini bisa disimpulkan adalah keadilan yang relatif. Saya bersikap adil terhadap seseorang, kelihatannya benar sikapnya A, wah itu adil. Tapi ketika bertemu dengan orang yang lain, saya bersikap adil, kasusnya padahal sama, tapi saya ambil keputusannya B. Jadi kadangkala keadilan yang ada dalam dunia ini, saudara-saudara, satu keadilan yang memang kelihatannya relatif. Terlalu banyak faktor yang mempengaruhinya. Lalu orang berpikir begini, kalau yang namanya adil itu berarti sama rata. Kalau saya punya uang 10.000 dan saya bagi 2 untuk saudara dan untuk saudara yang satu untuk saudara yang lain. Mungkin saudara akan berkata adil kalau saya bagi 1 5.000, 1 5.000. Tapi apakah memang itu benar adil? Belum tentu kan saudara. Saudara, barangkali yang satu yang terima uang dari saya 5.000 rupiah ini, dia sebetulnya tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Mungkin dia hanya butuh 500 rupiah. Tapi sementara yang satu lagi sebetulnya membutuhkan uang lebih daripada 5.000 itu. Jadi saudara, kita melihat orang dari sisi yang lain berkata itu tidak adil. Jadi adil itu belum tentu juga sama rata, sama rasa begitu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memperhatikan apa yang Alkitab katakan tentang keadilan. Tentu perlengkapan senjata ini, baju sirah ini bukan baju sirah keadilan manusia. Jadi bukan sedang bicara keadilan ukuran manusia, tapi ini bicara tentang keadilan Allah. Dikaiosune dalam bahasa Yunani-nya. Saudara, dikaiosune ini bicara tentang keadilannya Allah. Bagaimana sih keadilan Allah itu, saudara? Kalau kita lihat keadilan Allah yang ditulis di dalam Alkitab, Allah itu benar-benar satu pribadi yang tegas. Jadi saudara, dia tidak peduli apakah itu umatnya, umat pilihannya, atau mungkin di luar umat pilihannya. Ya kalau salah dipukul juga, dihukum juga, begitu kan saudara.
Itulah keadilan. Jadi kita melihat Allah tanpa pandang bulu, dia menerapkan sebuah pribadi yang tegas, yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain. Jadi dengan kata lain, saudara, ketika kita bicara tentang keadilan Allah, baju sirah keadilan Allah ini adalah sebuah sikap hidup yang tegas. Di dalam bahasa yang lebih modern, gitu saudara, hidup yang berintegritas. Ya, jadi saudara, seseorang yang hidupnya punya integritas adalah punya ketegasan yang memang benar. Tuhan Yesus bilang kalau ya bilang ya, kalau tidak katakan tidak. Lebih daripada itu asalnya dari si jahat. Jadi seseorang yang memang integritas, punya integritas, dia saudara tidak akan pernah dipengaruhi oleh lingkungan. Artinya begini, kalau tadi saya kasih contoh, wah ada seorang bapak yang baik, kelihatannya kalem, bertanggung jawab. Itu ketika dia ada di lingkungan keluarganya. Tapi ketika dia jauh dari keluarganya, dari istri, dari anak-anaknya, dari orang tuanya, kadangkala orang bilang seperti kuda lepas dari kandang, kan begitu saudara. Ini ada banyak orang yang seperti itu. Jadi ketika dihadapkan bersama-sama dengan kita, wah kelihatannya rohani. Tapi di luar lingkungan kita, di luar komunitas gereja, kita lihat bagaimana kehidupannya tidak beda dengan orang-orang dunia. Mereka mabuk, mereka menggunakan narkoba dan sebagainya, mereka bermain judi. Saudara-saudara, ini kenyataannya. Itu bukan orang yang berintegritas. Jadi ketika kita bicara tentang integritas, saudara, ini bicara tentang kehidupan kita yang memang memiliki satu ketegasan. Dimanapun saya berada, saya tetap hidup dalam kebenaran. Entahkah ada orang yang lihat atau tidak, entahkah ada orang yang memperhatikan atau tidak, saya harus tetap menjalankan hidup dengan benar. Itu berintegritas. Saudara-saudara, banyak orang kadang-kadang, ya saya ingat deh saudara, satu hari, ini udah lama peristiwa, saya berkunjung ke rumah seseorang. Waktu saya datang, saya lihat saudara, pintunya tertutup gitu kan. Gordennya juga tertutup. Jadi saya ketok-ketok pintu. Saya dengar ada suara orang di dalam gitu kan. Jadi saya datang dengan teman juga, saya ketok-ketok pintu. Lalu saudara, kok nggak langsung dibuka begitu? Ya barangkali ada sekitar 2-3 menit, bahkan hampir 5 menit lah saya nunggu, saya ketok-ketok. Saudara, wah ya kedengaran aktivitas apalah begitu. Saudara, kurang lebih saya menunggu 5 menit baru dibukakan. Oh ada Pak Ferry sama dia sebut teman saya, saudara. Mari masuk Pak, masuk. Ya, masuk saudara. Saudara-saudara, di bagian dalam ternyata ada beberapa orang yang saya juga tidak kenal lah, gitu ya. Saudara tahu kenapa sebetulnya seperti itu? Ternyata mereka itu sedang main judi di rumahnya. Jadi sedang main judi. Ketika mereka dengar ketukan pintu, lalu mendengar suara saya yang berkata, halo selamat siang, salam. Saudara-saudara, rupanya dia kaget gitu. Wah ada Pak Pendeta datang. Saudara mulai diberes-bereskan semua. Dan langsung saudara saya masuk, sudah tenang, sudah rapih. Dia menyambut saya dengan baik, dia sambut saya dengan manis, saudara. Bapak Ibu, saudara sekalian, itu bukan orang yang berintegritas. Kita bisa membohongi manusia, tapi kita tidak bisa membohongi Allah. Dan saya mau beritahu kepada saudara, orang-orang yang tidak memiliki integritas dalam hidupnya adalah orang-orang yang sangat mudah akan dijatuhkan. Orang-orang yang sangat mudah akan terkena serangan-serangan dari si jahat, yang akhirnya dia jatuh, yang akhirnya dia bisa hancur. Nah itu sebabnya saudara, kita perlu mengenakan baju sirah keadilan, ketegasan, integritas kita. Nah ketegasan yang seperti apa yang harus ada pada kita? Saya akan coba bandingkan tulisan Paulus dalam Efesus ini dengan tulisan Paulus juga di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ya. Oke, saudara lihat 1 Tesalonika pasal 5. Ya, sebentar saya buka dulu saudara. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8. Oke, perhatikan saudara. Ayat itu bilang begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar
Dan baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih dan ketopong pengharapan keselamatan. Saudara lihat kembali Paulus menyinggung tentang baju sirah. Ketika dia bicara kepada jemaat di Efesus, dia katakan kita harus mengenakan baju sirah keadilan sebagai perlengkapan. Keadilan bicara tentang ketegasan, tentang integritas kita. Itulah keadilan Allah yang harus ada pada kita. Nah, lalu di sini dijelaskan oleh Paulus, dibilang berbaju sirahkan iman dan kasih. Saudara, iman dan kasih adalah dua unsur yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara tentang iman, ini bicara pasti hubungan kita dengan Allah. Ketika kita bicara tentang kasih, ini juga bicara hubungan dengan Allah, tapi bukan hanya dengan Allah, tapi juga hubungan dengan sesama. Jadi ketika kita bicara baju sirah keadilan itu, yaitu ketegasan tentang integritas, maka saudara dan saya, kita harus punya integritas diri terhadap Allah, juga terhadap sesama kita. Ini harus ada, saudara. Nah, jadi ketika Paulus berkata berbaju sirahkan iman, artinya begini, kita ini harus benar-benar percaya penuh kepada Tuhan. Nah, orang yang percaya penuh kepada Tuhan, yang disebut beriman itu, harus saudara mengeluarkan buah-buah yang sesuai dengan imannya. Perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya, sikap-sikapnya harus sesuai dengan imannya. Kitab Yakobus berkata, iman itu jika tanpa perbuatan, iman itu jika tidak disertai dengan perbuatan yang nyata, maka iman itu tidak ada artinya, kosong, tidak berguna katanya. Jadi saudara lihat, kalau saya pribadi yang punya integritas dan integritas saya terhadap Allah, Allah hanya satu-satunya Tuhan saya. Tidak ada yang lain. Apapun kondisinya, sekalipun saya dalam keadaan kepepet mungkin seperti Saul, saya harus tetap bergantung penuh kepada Dia. Saya tidak akan mencari pertolongan lain, pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tidak akan saya lakukan. Itu integritas. Sekalipun orang tidak tahu. Mungkin keadaan saya kepepet, saya sudah sakit sekian lama. Saudara, mungkin saya sudah ke dokter ini, dokter itu, dan sudah habis uang saya. Saudara-saudara, saya akan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tidak akan saya pergi katakan ke orang pintar, ke dukun-dukun yang bisa menyembuhkan penyakit saya dengan bermacam-macam saran. Itu integritas, saudara. Jadi integritas kita kepada Allah ini menyangkut iman kita, keyakinan kita yang penuh kepada Tuhan. Saya mengerti, saudara, ada banyak orang kadang-kala protes, mereka bilang gini, kalau saya berseru sama Tuhan itu Tuhan gak dengar, gak jawab. Buktinya lihat, ada orang-orang yang akhirnya berdoa mati, mereka gak disembuhkan, mereka hancur, tidak ditolong, usaha mereka tetap bangkrut. Saudara-saudara, itu kan kenyataan. Makanya saya bilang tadi, kadangkala kita bicara keadilan, ini keadilan menurut kita. Ya kalau Tuhan itu memang mengasihi saya, kenapa sih saya berseru kok Dia nggak sembuhkan saya, nggak tolong saya? Kenapa Dia nggak bela saya? Kita kadangkala berpikir seperti itu, dan itulah pikiran yang menyesatkan. Ingat saudara, Allah punya ukuran. Keadilan yang harus kita gunakan adalah keadilan Allah. Dia adalah Allah yang berdaulat, yang mengetahui segala sesuatu. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, yang Dia lakukan selalu yang terbaik. Bukankah di dalam Alkitab dikatakan, saudara, ketika Petrus itu ditangkap, murid yang bernama siapa tuh, Yohanes atau Yakobus, saudara, Yohanes akhirnya dibunuh. Tapi kenapa Petrus dilepaskan? Saudara, Stefanus kenapa dibiarkan dilempari batu sampai mati? Sementara yang lain sepertinya tidak. Apakah Stefanus lebih jahat? Apakah Tuhan tidak adil? Saudara-saudara, kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu dalam kasus-kasus itu. Tapi ingat baik-baik, ketika kita bicara tentang baju sirah keadilan, tentang integritas kita kepada Allah, saya tidak akan tergoyahkan gitu.
Sekalipun situasi ini begitu berat, sekalipun keadaannya begitu benar-benar sulit, nyaris barangkali kita mati, kita akan tetap percaya kepada Dia. Pokoknya aku tidak akan tinggalkan Engkau Tuhan. Ada seorang penulis buku berkata begini dengan ekstrim, dia berkata, aku mau masuk ke dalam neraka asal bersama dengan Yesus di dalam neraka itu. Saudara-saudara, ini memang terlalu ekstrim seperti kedengarannya. Tapi dari kalimat ini dia ingin mengungkapkan apapun yang terjadi, apapun yang dia alami, mungkin tanpa ada jawaban, mungkin tanpa ada penyelesaian, tapi aku akan tetap beriman, aku akan tetap percaya kepada Yesus. Itu orang yang berintegritas. Ini penting loh saudara. Sebab kita lihat ada begitu banyak serangan-serangan yang menyerang iman Kristen. Ada begitu banyak ajaran-ajaran, pendapat-pendapat manusia yang coba saudara menyerang kita seperti panah-panah api yang menyerang kehidupan kita, menyerang inti daripada iman kita. Bayangkan kalau kita ini saudara orang yang pelin-pelan. Saudara, hari ini kita berkata amin, haleluya, puji Tuhan. Kita dengar orang ngomong begini dan begitu, lalu kita berubah saudara. Kita tidak lagi percaya, kita mulai menyimpang. Saudara-saudara, hati-hati. Hal seperti ini bisa terjadi loh saudara. Saya bilang tadi kasus katakan seperti Saul, bisa banyak terjadi seperti itu. Jadi hati-hati. Mari kita menggunakan perisai ini. Mari kita menggunakan baju sirah keadilan ini. Yaitu satu integritas kepada Tuhan dengan beriman penuh kepada Dia. Yang berikut begini. Ketika kita bicara tentang iman kepada Tuhan, hidup yang berintegritas terhadap Tuhan bukan hanya sekedar percaya, tapi saya bilang tadi dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan nyata, tindakan-tindakan nyata yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Saudara-saudara, ini yang akan melindungi kita dari serangan-serangan itu. Saya mau kasih contoh sederhana saja begini. Saudara, tentu kita tahu yang namanya gula itu rasanya manis. Kalau sampai satu hari saudara kita habis makan, minum katakan kopi atau teh yang kita kasih gula, aduh manis enak. Tiba-tiba ada orang berkata begini, kamu bodoh, gula itu sebetulnya tidak manis. Itu hanya tipuan yang ada di lidahmu saja. Gula itu sebetulnya pahit. Mungkin dia buktikan dengan bermacam-macam argumen begini dan begitu. Bagaimana kira-kira menurut saudara? Apakah itu bisa mempengaruhi kita? Saudara-saudara, orang yang punya integritas yang nyata dengan tindakan-tindakan yang nyata sebagai orang beriman, orang boleh berkata gula itu tidak manis, tapi saya mengalami sendiri gula itu manis. Jadi saya akan tetap berkata tidak, gula itu tetap manis bagi saya. Saudara-saudara, ini integritas iman yang benar-benar dibangun di atas kebenaran yang kokoh. Yaitu ada sebuah tindakan nyata, pengalaman hidup yang nyata dengan Tuhan. Ini saudara akan menolong kita menjadi hal yang melindungi kehidupan rohani kita, supaya kita tidak hancur, supaya kita tidak terseret, supaya kita tidak jatuh saudara dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, dengan pendapat-pendapat yang tidak benar itu. Nah, jadi saudara-saudara, kita perlu mengerti ini. Lakukan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cuman sekedar dipenuhi dengan teori macam-macam, tapi jadilah orang Kristen yang memiliki pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Jangan lupa saudara, Tuhan kita itu hidup, Dia ada bersama-sama dengan kita. Biarlah kiranya kebersamaan ini dirasakan. Kita punya interaksi, kita punya hubungan, kita punya pengalaman, pergaulan yang intim. Ini akan membuat kita kokoh, saudara. Dan jangan lupa firman Tuhan tetap harus menguasai kita. Sebab orang yang punya integritas iman itu, dia akan berpegang teguh kepada kebenaran firman. Tidak akan pernah kompromi. Tidak akan pernah saudara dia mengorbankan kebenaran demi kesenangan dirinya. Dia tidak akan pernah mengorbankan kebenaran demi mungkin keamanan dirinya. Saudara-saudara, itu baju sirah yang harus ada pada kita. Lalu saudara, Paulus juga bicara tentang baju sirah kasih. Jadi saudara lihat, integritas kasih saya bilang tadi ini bicara tentang hubungan kita kan dengan sesama. Dasar kasih ini harus mendasari. Nah, kembali saya mau katakan,
banyak orang salah mengerti ketika bicara tentang kasih. Saudara-saudara, orang kadangkala saya bilang memiliki satu paham, satu pendapat yang bercabang, katakan pendapat ganda. Artinya begini, kalau katakan begini, saya itu berpendapat bahwa saya sebutlah saudara katakan begini, saya kasih contoh saja sama saudara. Ada dua orang nih mereka teman dekatlah, sering jalan bersama-sama. Satu hari saudara, handphone temannya ini bunyi, salah seorangnya. Lalu bunyi, teman lihat, aduh ini dari seseorang. Karena sengaja lalu dia bilang begini sama teman di sebelahnya, tolong kamu angkat dulu telepon ini, bilang saya sedang sibuk. Ya memang dia sedang mengerjakan sesuatu. Tapi temannya bilang begini, saya tidak mau, itu kan urusan kamu bukan urusan saya. Dia juga telepon, artinya namanya telepon untuk kamu bukan untuk saya. Saudara, si orang ini bilang, oh ya betul juga gitu. Jadi dia yang angkatkan begitu, saudara. Pendapat temannya itu benar. Nah, satu hari, saudara, mereka sedang berdua kembali, lalu temannya ini ada keperluan untuk menelepon seseorang. Lalu saudara-saudara, dia minta tolong sama temannya ini, yang satunya. Tolong dong teleponin teman kamu itu. Nah, lalu temannya bilang gini, waktu lalu kan kamu bilang kepada saya itu urusan saya, harus saya yang telepon lah. Sekarang juga kan ini urusan kamu lah yang telepon. Saudara, apa dia jawab? Oh ini lain kasusnya, dia bilang begitu. Oh ini lain kasusnya. Jadi saudara, lihat begini. Seringkali seseorang itu menerapkan sebuah aturan kepada orang lain, tapi kepada dirinya dia tidak terapkan itu. Saudara-saudara, dia kasih aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang kelihatannya benar, kelihatannya tegas, tapi di sisi yang lain sebetulnya itu saudara memiliki pemahaman yang ganda. Kalau dia anggap itu menguntungkan, dia tidak mengganggu dia, oke, dia bilang dia terapkan itu. Tapi ketika dia anggap mengganggu dia tidak terapkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbahaya orang-orang yang seperti ini. Ini sama seperti para orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu. Yang Yesus katakan, kamu ini menaruh beban dalam kehidupan banyak orang, sementara kamu tidak memikul itu sendiri. Jadi saudara-saudara, dalam hubungan kita dengan sesama, seringkali ini menjadi ketegangan-ketegangan dan akhirnya merusak kehidupan kita. Harus saudara hati-hati. Hubungan sesama kita ini, interaksi hubungan kita dengan sesama, itu bisa menghancurkan iman kita. Saudara bisa bayangkan kan, saya bisa marah mungkin sama saudara, saya bisa sakit hati, kecewa. Kelihatannya saya punya alasan kekecewaan saya sama saudara. Mungkin saya punya alasan untuk saya melakukan hal itu. Tapi secara tidak sadar, saya sedang menghancurkan saudara iman saya sendiri. Kehidupan rohani saya ini tidak sadar bahwa di balik itu semua rupanya ada serangan-serangan iblis yang ingin menghancurkan. Bukankah seringkali banyak terjadi seperti itu, saudara? Di dalam hubungan kita dengan sesama. Saya mendengar sebuah kisah tentang dua orang ibu yang bersahabat. Cukup lama mereka bersahabat, mereka sering saudara tolong menolong dan sebagainya. Mereka sering bermain bersama, ngobrol bersama. Satu hari saudara, ibunya berkata begini, salah satu ibu ini bilang, tolong dong saya ini sedang ada masalah keuangan, tolonglah saya pinjamkan uang, saya akan ganti 1 minggu kan. Saudara ditolonglah, karena ya dia merasa teman gitu. Tapi 1 minggu kemudian tidak ada kabar. 1 minggu lagi kemudian si ibu ini datang, kamu katanya mau bayar, dia bilang 1 minggu uang itu. Uang itu sebetulnya bukan uang nganggur gitu kan, tapi itu uang yang memang saya gunakan untuk bisnis, tolonglah kembalikan uang itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Itu ibu yang pinjam uang itu bisa marah. Wah, dia marah besar, saudara, ngomong dengan kata-kata yang kasar. Sampai temannya ini bengong, saudara. Kok begini? Pada waktu dia datang, minjam uang itu dengan manis, dengan baik-baik, dikatakan saudara, dan berkata 1 minggu akan dikembalikan, tapi setelah itu justru saudara kok bisa berbalik. Kenapa begitu, saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati. Kita kan seringkali bilang, wah ini orang memang gak benar. Memang mungkin gak benar, tapi di balik itu semua saudara harus mengerti ini. Ada serangan-serangan dari iblis yang sedang bekerja ingin menghancurkan.
Nah, itu sebabnya sekali lagi, baik orang yang satu maupun yang satu ini sebagai anak-anak Tuhan harusnya tetap mengenakan yang namanya baju sirah keadilan. Integritas kasih dalam relasinya, dalam hubungannya, dalam interaksinya dengan sesama. Kalau tidak, saudara mungkin pernah begini. Wah, dia sih gak benar nih pasti orangnya. Wah, dia ini begini. Lalu saudara ngomong sama teman saudara, hati-hati lu dengan dia ini memang gak benar orang. Padahal belum tentu loh saudara. Seringkali kan saudara perasaan-perasaan curiga yang berlebihan itu, ini yang kita kemukakan belum tentu padahal saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu waspada. Kalau tidak, saya khawatir itu justru merupakan satu serangan iblis yang mengotori pikiran kita, yang menyerang pikiran kita, menyerang ke dalam hati kita ini, saudara. Nantinya bisa melumpuhkan kita, menghancurkan kita. Nah, jadi saudara, mari belajar dari apa yang Paulus katakan. Biarlah interaksi kita dengan sesama tunjukkan dengan integritas kasih. Kita mau berinteraksi, mau berhubungan di atas dasar kasih. Kasih, saudara bisa baca dalam Alkitab apa yang namanya kasih itu. Tidak sombong, tidak tinggi hati. Saudara, dia tidak menghakimi dengan seenaknya, begitu kan. Jadi Bapak Ibu mari coba terapkan ya. Saudara-saudara kita belajar. Dan saya percaya begini. Ketika baju sirah ini kita kenakan, saudara, ada integritas iman kepada Tuhan. Ada integritas kasih dengan sesama. Saya percaya loh saudara. Kita ini akan hidup enak. Artinya enak tuh, maksudnya kita akan tenang, kita akan terlindungi. Mungkin musuh akan menyerang kita, tapi dia tidak akan menjatuhkan kita, tidak akan menghancurkan kita, tidak akan membuat kita mati. Kenapa? Karena ada baju yang kita kenakan, baju perang, baju sirah yang kita kenakan itu yang akan menjadi pelindung bagi kehidupan kita. Itu sebabnya mari gunakan ini. Saya mau katakan dengan sungguh, biarlah setiap saudara yang malam ini mengikuti ibadah ini, kenakanlah saudara baju sirah keadilan. Itulah integritas hidup, itulah ketegasan hidup. Ketegasan hidup terhadap Tuhan, beriman sungguh kepada Dia, berjalan terus saudara sesuai dengan kebenaran dimanapun kita ada, apapun situasinya, kita mau tetap ada di dalam jalannya Dia. Dan integritas kasih hubungan kita dengan sesama. Dan saudara, kasih harus mendasari semua ini. Dan itulah inti daripada kekristenan saudara, di mana di dalam salib Kristus ada yang bersifat vertikal ke atas, hubungan integritas iman, dan ada yang bersifat horizontal ke samping, ke kanan dan ke kiri, hubungan integritas kasih dengan sesama kita. Saya berdoa, saya berharap saudara benar-benar menggunakan ini, melekat hal ini ada dalam hidup kita, ada di dalam hidup kita integritas iman kepada Allah, ada dalam hidup kita integritas kasih kita dengan sesama kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman ini tertanam, bertumbuh, berbuah. Kami bukan hanya mendengar, tapi kami pegang itu. Kami mau hidupi itu di dalam hidup kami. Bapa, dari gereja ini hamba berdoa, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Berkat-Mu ada atas mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan, Engkau memberkatinya. Tolong mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan beri kekuatan. Yang berputus asa berikan pengharapan yang baru. Biarlah kiranya mereka boleh bangkit kembali sebagai umat-Mu yang tangguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Bapa, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, buat anak-anak kami yang mungkin jauh dari Tuhan. Mereka mungkin tidak peduli dengan Tuhan. Kami berdoa ampuni mereka, tolong mereka, kasih-Mu memanggil mereka, mengembalikan mereka ke dalam jalan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat kota kami, untuk bangsa kami. Biar akhirnya semua ada di dalam kontrol kasih-Mu. Engkau menolong bangsa kami dengan situasi yang ada ini. Kami percaya campur tangan Tuhan akan nyata. Engkau tidak akan pernah tinggalkan bangsa ini, karena Engkau mengasihi bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami. Engkau terus berkarya lewat hidup kami, melalui gereja ini, dalam setiap bidang yang ada,
biarlah Tuhan terus berkarya. Biarlah lewat dalam situasi yang seperti ini, lewat kehidupan kami, Tuhan Engkau akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa saya mengingatkan, hari Minggu Saudara, kita akan ada ibadah. Ya, kita akan ada ibadah secara onsite di gereja. Jam 8 pagi ibadah yang pertama. Lalu jam setengah 10 ada ibadah anak sekolah minggu. Nah, ini dilakukan secara online. Tolong para orang tua bantu anak-anakmu untuk ibadah. Lalu pada hari Minggu sorenya jam 5 ada ibadah umum yang kedua dilakukan di gereja. Mari saudara hadir. Tentu saudara hadir di gereja dengan melengkapi diri, menggenapi, melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Ya, saya berharap saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan sungguh, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang mau memberi persembahan, silakan saudara berikan dengan sukacita. Ya, ada nomor rekening yang tertera, saudara bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan. Nanti kita akan ketemu lagi saudara di Eva pada hari yang akan datang. Ya, saya akan melanjutkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin.